Upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat terus dilakukan, salah satunya dengan membangun rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tahun 2021 ini teralokasi 110 unit rumah yang akan dibangun di Kabupaten Alor yang tersebar di 4 desa, yakni Desa Nailang, Desa Subo, Desa Silaipui, dan Desa Ler. Demikian ungkap PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial Provinsi NTT, Lydia Estalita Kini, STMT, dalam acara peresmian 30 unit rumah BSPS di Desa Silaipui, Kecamatan Alor Selatan pada Kamis 12 Agustus 2021. Untuk program BSPS di Kabupaten Alor teralokasi 110 unit untuk 4 desa. Desa Nailang teralokasi 23 unit, progresnya saat ini sudah 100%. Lalu di Desa Subo teralokasi 30 unit dan progresnya 95%. Dan Desa Silapui teralokasi 30 unit, progresnya 100%. Dan satu desa di Pantar Barat, Desa Ler, teralokasi 23 unit dengan progresnya masih 65%. Dan untuk Desa Silaipui sudah teralokasi selama 2 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2020 sebanyak 50 unit dan tahun 2021 ini sebanyak 30 unit yang sudah diselesaikan tepat waktu. Dengan jenis bantuannya adalah peningkatan kualitas. Dengan nilai bantuannya sebanyak 20 juta dengan rinciannya 17.500.000 itu untuk bahan bangunan dan 2.500.000 untuk upah tukang. Ya. Dan saat ini untuk progres di Desa Silapui sudah terselesaikan 100%. Program bantuan BSPS ini diberikan pemerintah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori memiliki rumah yang tidak layak huni. Kepada mereka diberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per kakak agar membangun rumah layak huni. Jadi program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PU yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Perumahan itu diberikan kepada masyarakat yang betul-betul harus diberikan bantuan karena rumah yang mereka tempati itu masuk dalam kategori rumah tidak layak huni, sehingga perhatian pemerintah pusat itu diberikan kepada rumah-rumah dan harus dibangun. Nah, besar bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan ini per unit 20 juta. Adapun mekanisme pelaksanaan program, menurut Koordinator Kabupaten BSPS Alor, Florentinus Pamankia ST, bermula dari verifikasi calon penerima yang dilakukan oleh fasilitator lapangan. Setelah dinyatakan layak, para calon penerima bantuan selanjutnya diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program. Kemudian para calon penerima diwajibkan untuk membentuk kelompok yang berguna untuk saling mendukung dalam proses pembangunan rumah nantinya. Kita dari tahapan identifikasi, verifikasi calon penerima bantuan. Di situ teman-teman tenaga fasilitator lapangan turun bertemu langsung dengan calon penerima bantuan di masing-masing rumah untuk melakukan identifikasi kelayakan sesuai dengan kriteria yang ada dalam program BSPS. Setelah selesai dilakukan identifikasi kelayakan, semua calon penerima bantuan yang dinyatakan layak untuk mendapat bantuan sesuai dengan kriteria program BSPS diundang untuk mengikuti tahapan kegiatan sosialisasi. Di sosialisasi itu mekanisme pelaksanaan BSPS semua disampaikan, dijelaskan. Setelah sosialisasi kami masuk ke dalam rembuk warga 1, yaitu pembentukan kelompok, yang mana semua calon penerima bantuan harus membentuk diri dalam kelompok. Tujuannya dibentukkan kelompok ini hanya untuk tanggung renteng atau gotong royong. Setelah rembuk warga 1, kita masuk ke tahapan berikut rembuk warga 2, yaitu identifikasi dan kesepakatan tukang, yang mana masing-masing calon penerima bantuan harus menyiapkan tukang untuk menyelesaikan pekerjaan yang didapat oleh penerima bantuan. Setelah itu kita masuk pada tahapan rembuk warga 3, yang mana rembuk warga 3 ini kesepakatan tokoh sebagai penyedia atau penyalur bahan bantuan kepada penerima bantuan, yang mana
toko ini dilakukan survei oleh ketua kelompok dan sekretaris kelompok didamping oleh tenaga fasilitator lapangan untuk melakukan survei pemilihan toko. Sehingga setelah lakukan rembuk warga 3 atau kesepakatan toko, semua calon penerima bantuan sudah mendapatkan SK dan sudah masuk ke dalam tahapan pelaksanaan. Kepala Desa Silaipui, Julius Asadama, mengungkapkan bahwa hadirnya program BSPS di Desa Silaipui mengangkat harga diri masyarakat karena sebelumnya mereka menempati rumah kumuh, namun kini mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni. Dan sejak program BSPS masuk di Desa Silaipui, ini sangat luar biasa membantu kami masyarakat Desa Silaipui karena banyak masyarakat yang tinggal di rumah kumuh tidak layak huni. Dan ketika BSPS hadir itu memberikan nuansa baru, memberikan rumah layak huni, sehingga kami merasa bahwa kami punya harga diri, dihargai, dihormati, dan kami mendapat tempat tinggal yang layak. Terkait hal ini juga, salah satu penerima bantuan, Regina Malet, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat yang sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni. Puji Tuhan, terima kasih kepada pemerintah desa dan melalui pemerintah desa ini, pemerintah dari kabupaten maupun dari provinsi, dari pusat bisa memperhatikan kami masyarakat yang ada di Desa Silaipui ini. Jauh dari bapak-bapak tetapi masih memperhatikan kami. Dan kesejahteraan kami, hari ini bapak-bapak bisa tiba bertemu kami di Silaipui ini. Dengan diresmikannya 30 unit rumah di Desa Silaipui, menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Andus Domingus Asadama, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Alor senantiasa memperhatikan kebutuhan utama masyarakat, khususnya di bidang perumahan. Di Alor ada 3 program, Alor Sehat, Alor Kenyang, Alor Pintar. Alor Sehat itu salah satunya juga rumah. Dan itu perkumpulan dasar, saya sudah omong ulang-ulang, saya kira sini juga ulang-ulang saya omong, perkumpulan dasar pemerintah daerah ini ada 3-4. Pertama jalan, jembatan. Kedua listrik. 3 air, 4 perumahan. Itu perkumpulan dasar. Dan karena itu secara bertahap, perlahan-lahan kita tidak bisa sulap balik tangan begini jadi, simsalabim jadi, tidak. Secara perlahan-lahan pemerintah daerah upaya untuk itu kita penanganan. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.